Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Joe Gomez. Ini salah satu kabar terbaru ya, yang beredar juga di sosial media, di Twitter. Gue akan ambil salah satunya misalnya dari United eksklusif yang mengutip dari Daily Mail, Chris Wheeler yang menulis di Daily Mail bahwa Manchester United ini memonitor pemain tengah Wolves, Joe Gomez. Manchester United akan memprioritaskan mendatangkan pemain nomor 6 untuk musim panas tahun depan. Nah, ini menarik ya. Gue sempat bikin beberapa konten video yang membahas rumor pemain A, B, C, gue jadikan satu. Tapi yang kali ini gue ingin bahas agak sedikit berbeda. Gue ingin bahas hanya dia saja nih, Joe Gomez. Pemain yang saat ini berusia 24 tahun. Jadi ini penting ya. Kalau ada pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, gue salah satu yang gue lihat ya, posisi apa, berapa harganya, berapa gajinya, dia bermain di liga apa saat ini, pemberitaannya sejauh ini seperti apa, dan termasuk juga usianya. Kenapa? Ya kita tahu lah ya bagaimana Ineos sangat memperhatikan usia juga ya ketika pemain itu didatangkan di Manchester United. Nah, dia ini berusia 24 tahun, pemain Brazil, 37,4 juta euro valuasinya, yang saat ini memasuki musim keempatnya di Wolves. Dia sendiri sebelumnya bermain di Flamengo dan ditransfer di Wolves ke Wolves tahun 2023 dengan angka 18,7 juta euro. Nah, saat ini valuasi tadi berapa? 37 saat di transfer pertama 18. Ya, mungkin menurut gue 40 itu bisa jadi mendapatkan pemain ini sih, angka 40. Tapi apakah pemain ini yang dibutuhkan oleh Manchester United? Apakah dia punya atribut-atribut yang memang dibutuhkan oleh Manchester United? Nah, mari kita bahas Sobat Football United. Kalau gue lihat di heat maps-nya ya, pemain tengah ini memang dia bermain secara berimbang heat maps-nya paling tidak musim ini ya, dari total 11 pertandingan nih bersama dengan Wolves, di mana dia menjadi starter 9 pertandingan. Jadi dia memang menjadi komponen inti, komponen penting, komponen vital dari Wolverhampton Wanderers yang sayangnya memang musim ini mereka berada di papan bawah nih. Nah, kalau sampai Wolves terdegradasi, nah ini angka harga dari Joe Gomez menurut gue juga akan bisa jadi turun ataupun paling tidak naik secara drastis. Tapi balik lagi dari sisi heat maps memang dia sangat berimbang nih di lapangan tengah, baik itu bermain di gelandang bertahan ataupun juga bermain di gelandang serang. Dia memiliki dua keseimbangan di sana. Secara khusus memang lebih cenderung di sebelah kiri areanya, tapi menurut gue ya paling tidak dari sisi perimbangan ya, Joe Gomez ini menunjukkan menurut gue sebuah sebuah talenta, sebuah kualitas yang sangat menarik untuk Manchester United. Salah satu, gue sambil lihat juga ya di sumber lainnya. Selain itu tadi, dari WhoScore ini membuat semacam kayak rangkuman dari Joe Gomez ya, bagaimana dia karakternya seperti apa, kekuatannya dia ini seperti apa. Dan kalau dilihat, aerial duels dan tackling ini menjadi kekuatan dari Joe Gomez. Gayanya dia suka mendribble, dia suka tackling, dan dia sering membuat fouls atau pelanggaran ya, karena mungkin cenderung keras penampilannya. Gue juga saksikan rating penampilannya Joe Gomez, pemain yang by the way juga sudah dipanggil oleh tim nasional Brazil, bahkan sudah memiliki 10 penampilan ya bersama dengan tim nasional Brazil. Artinya dia memang punya kualitas tersebut. Pemain ini kalau dilihat dari rating memang tidak begitu bagus, dan menurut gua ini lebih karena prestasi dari Wolves sendiri yang memang terseok-seok ya di musim ini, sehingga dia pun juga menurut gue akhirnya mungkin penampilannya bagus tapi tidak begitu memberikan kontribusi yang menarik begitu atau kontribusi yang banyak ya di Wolverhampton Wanderers. Dan ya, pemain ini salah satu titik terkuatnya menurut gue adalah fakta kalau
dia ini sudah punya pengalaman tentu saja bermain di kompetisi Liga Inggris bersama dengan Wolverhampton Wanderers. Dia sudah menghabiskan atau saat ini menuju ke musim keempatnya. Artinya dia sudah tahu karakter Premier League seperti apa. Bagaimana dari sisi kemampuan ya? Apakah dia ini pemain yang cocok di Manchester United? Apakah dia ini memang pemain yang bisa mengangkat kualitas lini tengah Manchester United? Well, kalau gua lihat ya bagaimana Joe Gomez ini bermain misalnya dari sisi heat maps, lalu juga dia pemain yang suka melakukan tackling, biasanya pemain yang agresif, dan ya, pemain yang agresif biasanya memang memiliki intensitas tinggi. Biasanya pemain yang juga memiliki pergerakan untuk mengcover area yang juga cukup bagus. Dan menurut gua Joe Gomez ini memiliki atribut-atribut itu. Dan menurut gua atribut ini salah satu hal yang penting yang dibutuhkan oleh Manchester United. Jadi pemain yang memang memiliki karakter untuk bergerak, pemain yang intensitasnya tinggi, pemain yang aktif ya, menutupi area-area, pemain yang aktif juga untuk mengejar bola, melakukan duel, memiliki juga yaitu tadi karakter yang tidak ragu-ragu ya dalam melakukan duel perebutan bola dan lain-lain. Gue pikir Joe Gomez punya hal tersebut. Mungkin walaupun tentu saja dengan kualitas yang tidak sama saat ini ya, mungkin gue menilai dia kecenderungannya seperti Casemiro gitu, gaya-gayanya menurut gue, walaupun tentu saja kualitas dan karakternya tidak sama, tapi ada arah ke sana. Nah, saat ini ya Manchester United dengan Casemiro masih simpang siur, apakah Casemiro akan diperpanjang atau seperti apa. Situasi dengan Kobbie Mainoo dan juga Ugarte masih tanda tanya, sehingga kita tahu bagaimana Manchester United ini memang butuh mendatangkan pemain di lini tengah. Ada pemain-pemain yang dihubungkan dengan Manchester United, tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana harga dari pemain-pemain tersebut. Ya. Pemain-pemain yang menurut gue punya kualitas semua, ada plus minusnya, yes. Pemain yang ketiga kita berbicara terkait dengan Baleba, Adam Wharton, dan juga Elliot Anderson, pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris. Dan Joe Gomez menurut gue juga memiliki atribut ya yang juga sama gitu, dengan kapasitas yang menurut gue juga bisa diadu. Kalau dia bisa mendapatkan tim yang pas, sesuai dengan ambisinya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan visinya dia seperti apa ya, gue pikir, dan juga dengan penanganan yang pas, gue pikir dia bisa menjadi pemain yang selama ini memang bisa jadi dicari oleh Manchester United. Terakhir ya gue ingin singgung juga terkait dengan harga. Tadi gue sudah sebutkan di awal ya, bahwa dia tidak terlalu mahal seperti 3 pemain yang lain yang disebutkan harganya bahkan berapa, di atas 70, di atas 80 juta. Gue yakin Joe Gomez bisa lebih murah daripada itu, walaupun kontraknya masih 5 tahun lagi di Wolverhampton. Tapi kalau kita lihat misalnya Wolverhampton saat ini berjuang di papan bawah, kalau sampai Wolverhampton degradasi, kalau keadaan ini tidak terperbaiki gitu ya, tidak bisa diperbaiki oleh manajemen manajemen Wolverhampton, sementara Manchester United justru semakin stabil. Manchester United justru bisa mencapai target-targetnya musim ini dengan tampil di Eropa misalnya. Menurut gue dengan atmosfer akan menjadi lebih positif. Gue pikir Manchester United punya peluang untuk mendatangkan Joe Gomez. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana Manchester United ini harus memperkuat lapangan tengahnya. Iya, mereka memiliki target-target pemain, iya, tapi jangan lupa mereka juga harus membuat prioritas pemain mana yang mereka inginkan. Tapi ketika pemain itu tidak dapat, ya mereka harus cepat bergerak menuju ke opsi selanjutnya. Karena harapan gue, lini tengah Manchester United ini bisa terisi bahkan sebelum Piala Dunia itu dimulai. Karena setelah Piala Dunia dimulai, gue harapkan pemain-pemain yang sudah jelas menjadi pemain Manchester United ini bisa konsentrasi dengan negaranya masing-masing. Setelah kembali, ya mereka punya motivasi, mereka akan kembali juga masa persiapan bersama dengan Manchester United untuk menghadapi musim yang baru. Kurang lebih seperti itu ya. Joe Gomez, gue nilai pemain ini why not datang ke Old Trafford. Kenapa tidak bisa datang ke Old Trafford? Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.